Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan mencoba lagi untuk membuat pupuk organik. Nah, sekarang saya punya banyak bahan organik seperti rumput-rumput kering ini yang kemarin saya babat, yang nantinya saya gunakan sebagai salah satu bahan organik dalam proses pembuatan pupuk organik. Nah, saya menggunakan rumput ini karena saya akan unsur nitrogen. Nah, langkah yang pertama adalah kita akan mencincang atau memotongnya menjadi lebih kecil agar nanti proses dekomposer atau penguraian yang dilakukan oleh jamur dan bakteri dapat berlangsung dengan baik dan mudah, seperti itu. Nah, seperti ini ya, dipotong-potong kecil. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat larutan atau cairan M4. Nah, ini adalah bahan M4 atau efektif mikroorganisme. Nah, yang mana di sini terdiri dari berbagai macam bakteri fermentasi ya, yang tentunya akan membantu proses penguraian. Nanti juga kita akan menambahkan beberapa sendok gula pasir ya sebagai sumber makanan daripada mikroorganisme tersebut. Nah, nanti sekitar 3 gayung ya, 3 gayung air ya seperti ini nanti akan dituangkan di ember ini. Kemudian sekitar 5 tutup botol. Namun tentunya dikondisikan, jika bahannya banyak berarti juga membutuhkan M4 yang banyak, jadi fleksibel aja seperti itu. Baik, seperti ini. Ini adalah larutan M4 atau efektif mikroorganisme. Nah, ini sudah ada gulanya, gula pasir yang akan menjadi bahan makanan bagi organisme tersebut. Di M4 ini itu banyak sekali mengandung bakteri fermentasi dari genus Lactobacillus ya. Kemudian juga ada dari golongan jamur yaitu Saccharomyces, sehingga otomatis mampu memfermentasi bahan organik seperti itu. Baik, ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam proses pembuatan pupuk organik. Nah, ini tadi rumput yang sudah saya cincang menjadi potongan-potongan kecil, kemudian juga larutan M4, dan kita akan memasukkannya di tong pengomposan ini seperti itu. Jadi nanti kita akan melakukan proses penguraian bahan-bahan organik, nanti akan menjadi unsur-unsur organik yang nantinya akan digunakan atau diaplikasikan pada tanaman hias atau kebun sayur sebagai pupuk dasar seperti itu. Nah, mungkin sekitar 3 bulan atau 2 bulan, dan itu akan dicek secara berkala. Kita masukkan rumputnya seperti ini ya ke dalam tong pengomposan. Kemudian kita tambahkan lagi seperti ini. Kemudian kita menuangkan cairan M4 sebagai bahan yang mengandung mikroorganisme organisme pengurai.
Kemudian kita ambil lagi rumput yang tadi sudah kita potong kecil-kecil. Kenapa harus dipotong kecil-kecil? Supaya proses penguraiannya lebih cepat. Kemudian kita siram kembali dengan cairan MA4. Sangat mudah sekali dalam proses pembuatan pupuk organik. Nah, kemudian juga menurut literatur yang saya baca, kita bisa mengkombinasikan dengan kohe atau kotoran hewan. Nah, di sini saya punya kotoran hewan, jadi tinggal saya taburkan di atas rumput tersebut. Nah, tinggal ditaburkan seperti ini. Kita ketahui bersama bahwa kotoran hewan itu juga banyak sekali mengandung mikroorganisme pengurai. Jadi diharapkan proses penguraian cepat terproses dengan baik. Nah, ini akan ditekan-tekan seperti ini supaya lebih padat. Kemudian kita tutupi lagi rumput. Kemudian kita taburi lagi kotoran hewan seperti ini. Nah, ini terlihat penuh dan sesak, namun nanti ketika terjadi proses penguraian, maka akan terjadi proses penyusutan seperti itu. Kemudian kita taburi lagi kotoran sapinya. Setelah itu kita ratakan, kita rapikan. Terus bagaimana sih perbandingan kotoran hewannya? Kalau menurut saya itu dikondisikan Bapak Ibu tidak jadi masalah tentang berapa banyak, namun banyaknya pupuk banyaknya kotoran hewan itu kan lebih baik ya, karena akan mempercepat proses pengomposan seperti itu, sesuai dengan kesanggupan Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin membuat pupuk organik di rumah. Nah, ini karena masih ada cairannya, jadi tinggal dicampur. Kemudian juga siram supaya kelembapannya terjaga. Kita siram lagi, dan supaya kelembapannya stabil ya, proses fermentasinya juga berjalan dengan baik. Nah, setelah itu kita tutup dan kita akan menunggu 1 minggu. 1 minggu itu dikontrol lagi untuk diaduk ya, kemudian ditutup kembali, kemudian 1 minggunya lagi diaduk lagi ya, supaya proses pengomposannya merata seperti itu. Oke.